Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, senang kita dapat berjumpa kembali dalam perenungan firman Allah yang akan menimbulkan suatu kehidupan yang diwarnai dengan hati yang bijaksana. Karena kita sedang mengkaji dan merenungkan kitab-kitab Amsal dalam program Sapaan Firman Gembala yang akan mendampingi Bapak Ibu Saudara dalam pertumbuhan iman melalui perenungan firman, doa, dan sikap hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang oleh pimpinan Allah di dalam persekutuan Roh Kudus boleh terus ada di dalam menyertai di setiap langkah kehidupan kami, menerangi di setiap hati kami, menguasai di setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kami, khususnya di tengah-tengah kuatnya pengaruh kehidupan duniawi yang semakin membuat banyak orang terhanyut dengan gemerlapnya dunia ini. Tapi kami boleh tetap terpelihara di dalam kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, urapi kami dan perkenankanlah untuk memakai hamba-Mu di dalam mewartakan firman, untuk menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, dan menerangi di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah sampai di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10, di mana pada hari ini kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Amsal 10 ayat pertama sampai 16, di mana Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Mari kita coba simak Amsal 10 ayat 1 sampai 16. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadi kaya. Ya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman.
kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerja orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Puji Tuhan, sejauh ini pembacaan Alkitab kita, di mana kalau kita simpulkan seluruh pembacaan di dalam ayat yang pertama sampai 16, kita akan menemukan ada tiga berkat kehidupan. Dan saya selalu ingat dan itu saya sangat pegang menjadi sebuah pandangan hidup atau prinsip hidupkah atau pegangan hidupkah bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan yang menjadi sumber bahkan pusat hidup kita. Ada bagian dari Alkitab yang berkata, sia-sialah kita mencari pagi, siang, sore, dan malam kalau bukan karena berkat Tuhan. Bapak Ibu, sebagaimana tadi di awal saya sebutkan bahwa pasal 10 dan seterusnya, itu nanti kalau kita gali itu luar biasa memberikan hikmat. Sebagaimana juga Daud pendahulu dari Salomo pernah berkata dan berdoa, berilah kami hati yang bijaksana dalam menyikapi dan menghadapi setiap kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi bacaan kita itu tentu sangat kaya dan ada beragam nasihat kehidupan. Nah, seorang pengkhotbah itu pernah mengatakan bahwa Amsal itu sesungguhnya adalah kalimat-kalimat pendek Jadi kalimat-kalimat pendek apa istilahnya itu intisari intisari sebuah kalimat pendek yang ditarik dari sebuah proses perjalanan yang panjang. Nah, ada istilah orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi memang sayang juga bahwa banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Jadi ada 3 hal yang kita bisa tarik dari pembacaan kita hari ini. Pertama itu yang saya maksud ini adalah berkat Apakah boleh kita katakan 3 berkat kehidupan orang yang takut akan Tuhan? Nah, kira-kira begitu Nah, jadi yang pertama itu dikatakan apa? Anak. Anak adalah pusaka dalam keluarga. Nah, anak itu adalah kalau istilahnya penghiburan. Nah, jadi orang tua harus menyayangi, mengayomi, mendidik, membesarkan, membiayai anak itu sebagai milik yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi milik Tuhan yang diberi tanggung jawab bagi kita untuk mendidik kita,
menjadi generasi-generasi ilahi, ya, bukan generasi lahiriah saja. Ya, karena banyak hal kita bisa bicarakan kalau kita bicara tentang anak. Ya, jadi Bapak Ibu pun ya kalau memang dalam kenyataan ya berkeluarga, ya, sebagai suami kita, sebagai istri ya belum mendapat karunia anak, jangan kemudian berkata ada kutukan lah segala macam. Enggak, itu tetap berkat. Ya, karena kalau kita enggak pun dipercayakan untuk melahirkan anak secara lahiriah, ya kita harus melahirkan anak-anak dalam pengertian rohani. Ya, karena juga banyak anak-anak ya yang tidak mendapatkan ya sesuatu sebagaimana yang seharusnya dari ayah ibunya. Ya, apalagi saya dengar ya dalam pandemi COVID-19 ya tiba-tiba ada banyak anak-anak ya, konon katanya ada ribuan anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Nah, mungkin Tuhan akan pakai kita ada di situ. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi anak itu ya tidak boleh diterlantarkan. Ya, Bapak Ibu lihat di jalan-jalan raya itu suka ada anak-anak, ada bayi ya yang dieksploitasi. Astaga, saya bilang ini di mana orang tuanya? Ya, harusnya negara itu ya hadir di situ ya, memberikan kesadaran kepada mereka ya yang menggendong anak di tengah jalan raya ya dengan polusi ya, dan bahkan kadang-kadang sampai larut malam ya. Jadi itu sangat menyedihkan ya pemandangan seperti itu. Nah, jadi anak yang kedua itu apa? Harta milik ya, di dalam ayat 2 sampai 6, kemudian ayat 15 sampai 16 ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitulah relasi kita. Ya. Relasi kita dengan sesama yang tentu diawali dengan relasi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita semua merindukan bisa hidup tenang ya. Seperti saya lihat sekarang ini ya, medsos itu sebagian besar juga hanya dipakai untuk menyebarkan kebencian, ketidaksenangan sehingga menimbulkan pertengkaran. Wah, itu sangat ya menguras energi yang terbuang sia-sia ya, padahal kita membutuhkan ketenangan. Kita membutuhkan energi yang cukup untuk berkarya, dikatakan untuk bekerja. Ya, jadi jangan kita terperangkap dalam kelompok para pencemooh yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, saya selalu ingat Kaleb ya. Nah, bahwa Kaleb itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bersaksi ketika usia 80, dia berkata ya, bahwa aku masih memiliki kekuatan seperti halnya waktu saya berusia 40 tahun. Dia masih minta Tuhan berikan kepada saya gunung untuk ditaklukkan. Ya. Nah, saya coba kaji, saya coba gali apa rahasianya. Rahasianya pertama, dia dekat Tuhan. Yang kedua, dia dekat sesama. Yang ketiga, dia dekat dengan alam. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, penulis kitab Amsal ini menegaskan betapa pentingnya ya, mengajarkan kebijaksanaan kepada anak. Ya, tapi saya memohon maaf loh ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya amati ya, banyak sekali anak-anak bertumbuh dan dimanja, istilahnya tidak pugu, tidak pada tempatnya, ya, tidak pugu ya. Itu bahasa apa itu tidak pugu? Ya, nah, artinya tidak pada tempatnya. Ya. Nah, dibiarkan berlarut dengan gadgetnya, berlarut dengan handphonenya. Aduh, ya Bapak Ibu Saudara ya. Apa kita tidak menyadari bahwa kita telah membiarkan anak kita sedang dirusak, ya, dihancurkan. Ya. Nah, jangan bangga loh bahwa anak-anak kita ya
Kecil-kecil sudah mahir berhandphone ria, bergadget ria. Oh jangan Pak, ya, jangan Bu. Ya, karena itu adalah gambaran dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya, mereka bertumbuh dengan alat-alat ya, yang kita sendiri tidak bisa mengontrolnya. Nah, maka generasi demi generasi bertumbuh ya, dengan segala kekerasannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya kenapa anak-anak harus kita didik dengan benar ya, 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 memiliki hati yang bijaksana, hidup takut Tuhan, ya supaya dia jangan mendatangkan kedukaan. Atau istilahnya mendatangkan kecelakaan ya, bagi orang tuanya dan bagi sesamanya. Ya. Nah, kebijaksanaan dalam hal apa? Ya, tentu pertama adalah bagaimana dia diajar untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Nah, ya, karena satu lagi hal yang saya amati ya, yang begitu menonjol dan sempat saya khotbahkan juga ya di hari Minggu. Ya, kondisi kehidupan dunia yang diwarnai dengan hidup konsumtif. Ya, begitu banyak tawaran-tawaran untuk mengkonsumsi. Begitu banyak tawaran-tawaran kemudahan untuk berbelanja. Ya, kartu-kartu kredit diobral ya. Bapak Ibu, itu bukan tanpa bayar loh. Ya. Nah, kita mengajarkan ya berpadalah dengan apa yang ada padamu. Dulu kami selalu diajar hemat pangkal kaya, ya, boros pangkal miskin. Ya. Nah, jadi hal yang pertama ya supaya kita pahami ya, harta pun kita banyak, kalau kita nggak ajarkan bagaimana mengelolanya dengan hati yang bijaksana. Jangankan harta yang tidak seberapa, ya gunung pun kata pepatah kalau dikerukin lama-lama akan rata juga. Ya, jadi itu yang pertama ya, jangan mengajarkan dan memberi contoh ya pola hidup konsumtif kepada anak. Ya, ya tidak sehat ya. Nah, tapi ajari anak untuk berharap kepada Tuhan dan mengelola apa yang ada padanya. Ya, syukuri yang ada. Ya, puji Tuhan kalau belum ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kebenaran Alkitab itu juga ya, selalu mengajarkan bagaimana kita harus berelasi dengan sesama. Ya, jadi penulis kitab Amsal ini menegaskan pentingnya menjaga hati dan perkataan serta perbuatan. Nah, ada pepatah berkata, kalau engkau tidak mampu meyakinkan orang dengan perkataan, maka yakinkanlah dia dengan perbuatan. Nah, soal mendidik anak. Ya, anak tidak akan pernah terlalu mencermati apa yang kita katakan. Ya, dia tidak terlalu mendengar. Tapi saya percaya anak akan selalu dengan cermat memperhatikan apa yang kita lakukan. Maka itu Alkitab mengajar kita untuk menjadi teladan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di mana kita menempatkan Tuhan? Ya, dalam 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, kita bisa melihat perbandingannya antara orang yang benar dan orang fasik. Nah, jadi penulis kitab Amsal ini menarik garis yang tegas antara orang yang hidup di dalam Tuhan dengan hidup orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Tuhan. Nah, jadi ketika sumber atau pusat kehidupan kita digeser dari Allah yang sejati, nah, maka di sanalah pasti akan terjadi kefasikan. Ya. Nah, dan di dalam kefasikan itulah kita akan terjerumus ke dalam berbagai dosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, sudahkah kita menjadi bijak dalam kehidupan ini? Nah,
Beberapa kali saya sudah singgung ya, bahwa hikmat, bijak itu dari Tuhan adanya. Ya. Nah, jadi apakah jalan-jalan kehidupan yang kita tempuh itu sudah sesuai dengan kebenaran firman? Ya. Apakah kita dengan begitu cermat, antusias mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bagaimana kita memperlakukan harta kita? Ya. Apa yang menjadi target kehidupan kita? Ya. Apakah di atas semua itu kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Atau sebaliknya, di balik itu kita juga bisa ya, bergelimbangan dengan dosa dan pelanggaran. Nah, jadi pada akhirnya Amsal mengajak kita untuk menguji sumber kebahagiaan kita. Apa itu sejati atau itu hanya sesuatu yang sifatnya semu lah, katakan begitu ya. Nah, jadi bagi orang kaya, kitab Amsal ini berkata ya, hartalah yang menjadi pusat hidupnya. Hartalah yang menjadi sandarannya. Hartalah yang menjadi kekuatannya. Tapi sebaliknya bagi orang yang melarat, orang miskin, ya, mereka dipenuhi ketakutan, ya, dikuasai oleh kemiskinan. Ya, nah, maka kita mengambil ya sikap ya antara ya dari dua sudut, dua kutub ini, ya, bahwa yang kita perlukan dalam hidup ini sekali lagi adalah hati yang bijaksana. Ya, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar melarat. Ya, perhatikan di ayat yang ketiga. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang benar hidup melarat, dan bahwa upah orang benar akan membawa kepada kehidupan. Ayat 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara tepat dan benar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu yang terus menguatkan kami dan mengisi di setiap relung hati kami, membuat hidup kami semakin bijak dalam menyikapi segala situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Jauhkan kami dari berbagai kecemasan dan ketakutan. Kalaupun kami saat ini sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan kami. Kau pakai semua obat yang kami konsumsi menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan Engkaulah jalan keluar bagi setiap masalah yang ada. Karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau pun akan terus menopang. Karena Engkau tidak membiarkan pencobaan yang melampaui kekuatan terjadi atas hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Sampai ketemu lagi.